Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Ma ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu daripada manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong lagi bermegah-megah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Luqman ayat 18. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Zuhur Masjid Taqwa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melarang kita sebagai orang-orang yang beriman untuk berlaku angkuh dan sombong. Perbuatan angkuh dan sombong ini adalah merupakan perbuatan setan dan iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Di dalam hadis riwayat Muslim, hadis qudsi, Allah mengatakan bahwa kesombongan itu adalah milikku. Jadi kemegahan itu adalah pakaianku, kata Allah. Siapa saja yang meniru salah satu dari keduanya, faqad azabtahu, maka pasti aku akan mengazabnya. Di dalam hadis lain riwayat Muslim juga daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibri. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji zarah sifat kesombongan. Jadi sekecil apapun kesombongan dan itu ada di dalam hati kita, kita tidak akan dapat masuk surga. Tentu saja yang mengetahui apa yang ada di hati kita adalah Allah dan kita sendiri. Jadi walaupun orang lain tidak melihat kesombongan itu, hanya kita yang tahu karena di dalam hati kita dan juga Allah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan untuknya masuk surga. Ketika ditanya Rasulullah oleh para sahabat, inna rajulan yuhibbu ayyakuna saubahu hasanan wa na'luhu wa na'laqahu hasanatan.
Orang-orang itu kan senang kalau dia memakai pakaian yang bagus dan memakai sepatu yang bagus, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai, menyukai kecantikan, menyukai dan mencintai keindahan. Yang dikatakan dengan sombong itu, kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Jadi bukan berpakaian gagah malagah kalau Jawanya, kan bersepatu mangkilat dengan penampilan yang gagah, yang bagus. Bukan itu maksudnya, kata Nabi. Tetapi yang dimaksudkan sebenarnya, hakikat daripada kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran dan meremehkan, memandang enteng orang lain. Di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan itu ya'jabul mar'i binafsih. Ya'jabul mar'i binafsi itu orang yang menganggap dirinya itu lebih, dirinya itu segala-galanya, merasa kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pintar, dia yang paling bagus, dia yang paling pintar, dia yang paling bijaksana, dia yang paling berkuasa, sehingga dia tidak menerima yang datang dari orang, walaupun benar, walaupun baik. Dianggapnya itu adalah ancaman bagi dirinya. Begitu Fir'aun dulu menjadi raja. Ketika dia sudah menjadi raja, Fir'aun itu tidak bisa menerima yang datang dari orang. Nambatu pendapatnya, nan harus diterima adalah pendapatnya. Yang harus dikerjakan adalah pikirannya, buah pikirannya. Siapa saja yang menantang, siapa saja yang menghalangi, menghambat kebijakannya, menghambat jalan pikirannya, pendapatnya, itu dianggap musuh. Sekalipun yang disampaikan orang itu datang dari Allah, dari kitab Allah, ya. Sekalipun yang datang memberikan berita ataupun menyampaikan pendapat itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, tidak terima dia. Ini ciri-ciri Fir'aun sampai dunia kiamat. Kalau sudah ada yang seperti itu, ya'jabul mar'i binafsi, ini bahaya besar. Tinggal menunggu kapan Allah akan menghancurkan. Tinggal menunggu itu saja. Kalau sudah sampai di puncaknya, sudah terlalu besar mudaratnya, pasti Allah akan menghancurkannya. Jadi oleh karena itu, Allah mengingatkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu, berhati-hati. Kesombongan itu adalah sifatnya setan. Dia pasti akan mewariskan kepada orang-orang yang ingin bersama-sama masuk ke dalam neraka bersama dengan setan itu sendiri. Pasti dia tanamkan sifat-sifat yang seperti itu. Di dalam surat Yusuf ayat yang ke-76, Allah mengingatkan, wa fauqa kulli zi ilmin alimun. Ingatlah, kata Allah, di atas langit ada langit. Di atas orang pintar ada yang lebih pintar. Di atas orang alim ada yang lebih alim.
Oleh karena itu di atas yang kaya ada yang lebih kaya. Oleh karena itu tidak boleh kita menyombongkan diri. Apakah karena kekayaan kita? Karena di atas yang kaya ada yang lebih kaya. Ada yang lebih kaya. Atau katakanlah kita ini yang paling kaya. Maka di atas ada Allah yang memberikan kekayaan itu. Tidak juga bisa kita bangga. Katakanlah kita punya pangkat jabatan yang sangat tinggi, berkuasa, dan tidak bisa semena-mena, seenak perut kita. Barangkali banyak orang yang lebih pintar dari kita, cuma dia tidak mendapat kesempatan menjadi orang yang berkuasa. Ya seperti di Indonesia ini, bukan hanya presiden itu yang paling cerdas, mungkin banyak orang yang lebih cerdas dari itu, yang lebih bijak, yang lebih pintar, yang lebih pandai. Cuma yang kebetulan mendapat kesempatan, yang beruntung istilahnya, ya presiden yang kita pilih sekarang ini. Nah begitu juga di dalam hidup dan kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, marilah kita selalu tunduk, tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa saja yang kita miliki, yang kita punyai. Kita serahkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menggunakan dan mempersembahkan untuk menantang melawan Allah. Alun di ma ilmu le awak laka mau mengoreksi Al-Quran. Al-Quran wahyu. Tak sama je utak sampai di malah. Kalau kemenyalahan Quran itu salah terlalui. Otak kita ini Allah yang menciptakan. Al-Quran ini Allah yang memiliki, yang menurunkan. Tak mungkin hebat otak kita dengan Al-Quran. Itu sama membandingkan kita dengan Allah. Jadi oleh sebab itu, mari kita tawaduk, mari kita tunduk dan mematuhi segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.